Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran SM Sobat Matematika. Sebelum kalian menyaksikan video pembelajaran kali ini, yuk kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, selamat menyaksikan video pembelajaran kali ini sobat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang komposisi dan inverse fungsi bagian kedua ya. Nah, yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu berfokus pada komposisi fungsi. Misalkan fungsi f memetakan a ke b dan fungsi g memetakan b ke c dan fungsi h memetakan a ke c, maka dapat ditulis sebagai di sini H itu sama dengan G bundaran Fx, atau bisa juga ditulis seperti ini G Fx. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada fungsi A, ada B. Nah, di sini ada fungsi F. Fungsi F ini memetakan dari A ke B. Sedangkan fungsi G ini dia memetakan B ke C. Nah, H ini di sini dia adalah penghubungnya. Maka fungsi H ini sama saja dengan G bundaran F. Jadi dibalik ya, arahnya ke sini. Nah, sifat-sifat fungsi komposisi itu ada 3. Yang pertama, dia tidak komutatif. Artinya berarti F bundaran G itu tidak akan sama dengan G bundaran F. Yang kedua, ada yang namanya sifat asosiatif, yaitu F bundaran G bundaran Hx itu akan sama saja dengan F bundaran G bundaran Hx. Kemudian sifat yang ketiga, dia mempunyai yang namanya identitas. Jadi F bundaran I di sini adalah identitasnya. Itu akan sama saja dengan I bundaran F. Dan hasilnya dia tetap adalah fungsi F ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contohnya. Yang pertama, kita contoh yang pertama. Di sini diketahui fungsi fx sama dengan 5x dikurang 8 dan fungsi gx-nya adalah x ditambah 3. Tentukan f bundaran gx. Maka untuk menyelesaikannya, di sini yang pertama berarti kan tuliskan f bundaran Gx. Nah, ingat F bundaran Gx itu sama saja dengan F Gx ya. Jadi ubahnya. Nah, fungsi F-nya di sini adalah 5x dikurang 8. Berarti sama dengan 5. Nah, di sini Fx kan, di sini Fgx. Maka nanti yang x di fungsi Fx itu diganti sama Gx, yaitu X ditambah 3. Berarti X ditambah 3. Nah, dikurang 8. Nah, tinggal kalian kalikan. 5 dikali X berarti menjadi 5X. 5 dikali 3 berarti dia akan menjadi 15. Dikurang 8. Maka sama dengan jadi 5X. Nah, ini 15 dikurang 8, berarti dia akan menjadi 7. Nah, ini hasilnya ya. Jadi F bundaran G, X itu sama saja dengan F Gx ya. Yang hasilnya adalah 5X ditambah 7. Nah, sekarang kita buktikan apakah sifat komutatif yang tadi terpenuhi atau tidak. Nah, kita hapus dulu yang ini ya. Ingat jawabannya tadi yang f Gx itu adalah 5x ditambah 7 ya, yang tadi. Nah, kita buktikan sekarang jika yang ditanyakannya adalah G bundaran Fx. Nah, kalau G bundaran Fx artinya berarti G F X. Nah,
fungsi G-nya apa? Di sini adalah X ditambah 3. Nah, yang X-nya kalian ganti sama yang fx yang ini. Berarti menjadi 5x dikurang 8. Ya. Nah, berarti ditambah 3. Nah, berarti yang ini jadi 5x dikurang 8 ditambah 3. Berarti menjadi 5x dikurang 5. Nah, lihat hasilnya yang ini. Dia tidak sama dengan, berarti sifat yang pertama yang komutatif itu terpenuhi ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Jika f dan g dinyatakan dengan rumus fx sama dengan 3x dikurang 4 dan gx-nya adalah 2x kuadrat tambah 4x dikurang 5. Tentukan g bundaran fx. Ini caranya sama seperti tadi. Berarti yang pertama kalian tuliskan g bundaran fx. Ini sama dengan berarti g fx ya. Nah, sekarang fungsi g-nya itu adalah yang ini, 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Yang x-nya kita ganti sama 3x dikurang 4. Berarti menjadi 2. Yang x-nya kita ganti jadi 3x dikurang 4 dikuadratkan ditambah ya 4, berarti x kita ganti lagi menjadi 3x dikurang 4 baru dikurang 5. Nah, selanjutnya sebelah sini ya, supaya agak panjang. Berarti 2. Nah, yang di dalam kurung ini kalian kuadratkan. Ingat, pengkuadratan seperti kalau ada bentuk ya ax tambah b dikuadratkan, ini nanti hasilnya berarti menjadi ax dikuadratkan ditambah 2 dikali 2 kali b kali ax ditambah b kuadrat ya. Ini akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita hapus dulu ini. Kita kuadratkan yang 3x dikurang 4 dikuadratkan. Berarti dia akan menjadi 3x dikuadratkan berarti menjadi 9x kuadrat. 2 kali negatif 4 negatif 8 dikali 3x berarti akan menjadi negatif 24x. Kemudian negatif 4 dikuadratkan berarti dia akan menjadi positif 16 ya. Selanjutnya kalian tambahkan yang 4 dikalikan dengan 3x dikurang 4. 4 kali 3x dia akan menjadi 12x. 4 kali negatif 4 berarti negatif 16 dikurang 5 ya. Nah, sekarang kalian kalikan yang 2 dengan dalam kurung nih, yang 9x kuadrat kurang 24x tambah 16. 2 kali 9x kuadrat berarti akan menjadi 18x kuadrat. Terus 2 dikali negatif 24x berarti menjadi 48x. 2 kali 16 berarti akan menjadi 32 ditambah 12x. Nah, negatif 16 dikurang 5 berarti menjadi negatif 21. Nah, selanjutnya kalian harus menjumlahkan. Kalau ada yang variabel yang sama, yang ini x, ini dengan x berarti 32 dengan 20 negatif 21.
ya. Nah, berarti nanti akan menjadi 18x kuadrat negatif 48x tambah 12x berarti menjadi negatif 36x 32 dikurang 21 berarti menjadi 11. Nah, maka hasil dari G bundaran fx yaitu 18x kuadrat dikurang 36x tambah 11. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, kalau di sini diketahui fungsi fx 5x dikurang 8 dan gx-nya adalah x tambah 3. Yang ditanyakan tentukan f bundaran G 5. Nah, kalau yang tadi pada contoh soal 1 adalah f bundaran gx, kalau ini adalah f bundaran G 5, berarti x-nya nanti diganti sama angka 5. Cara menyelesaikannya sama dengan cara yang pertama. Kita harus mencari f bundaran gx terlebih dahulu. Ya. Nah, berarti ini sama saja dengan f gx. Ya. Fungsi f-nya adalah ini, berarti jadi 5. Nah, x-nya kita ganti sama yang gx, berarti yang x tambah 3. X ditambah 3 dikurang 8. Nah, karena kita akan mencari f bundaran G5, ini cukup sampai sini. Ya. Berarti kalian nanti harus mencari ganti x-nya sama 5. F bundaran G5. Nah, berarti 5 yang x-nya kalian ganti sama 5, berarti 5 ditambah 3 dikurang 8. Berarti nanti akan sama dengan 5 tambah 3, 8 dikurang 8. Nah, 5 kali 8 itu 40 dikurang 8. Berarti hasilnya adalah 32. Ya. Nah, sekarang contoh soal yang keempat. Nah, ini yang ditanyakannya adalah G bundaran F2 sama dengan contoh soal yang ketiga tadi. Ya, berarti kita yang pertama adalah mencari G bundaran Fx terlebih dahulu. Ini sama saja dengan G Fx. Ya. Fungsi G-nya yang mana? Ya ini 2x kuadrat tambah 4x kuadrat kurang 5. Nanti yang x-nya kita ganti dengan fungsi fx-nya. Berarti menjadi 2. Nah, fx-nya adalah 3x dikurang 4, berarti dikuadratkan. Ditambah 4 dikurang 3x dikurang 4. Ya, itu dikurang 5. Ya. Nah, sekarang kalian ganti aja langsung x-nya dengan 2. Berarti menjadi G bundaran F2 sama dengan berarti 2. Nah, berarti ini 3 dikali 2 dikurang 4 dikuadratkan ditambah 4. 3 kali 2 dikurang 4 baru dikurang 5. Ya. Berarti sama dengan 2. 3 kali 2 6 dikurang 4 berarti hasilnya 2 dikuadratkan ditambah 4. 3 kali 2 6 kurang 2 berarti dikurang 4 berarti hasilnya 2 dikurang 5. Oke. 2. Ini 2 dikuadratkan 4 berarti 4 kali 2 8. Terus 4 kali 2 8 dikurang 5. Ya. 8 tambah 8 16 dikurang 5 hasilnya adalah hasilnya 11 ya. Hasilnya 11. Nah, demikian penjelasan materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.